Bab 557. Berhasil mendapatkannya. Setelah lelucon ini berlalu, Harley mencari-cari seluruh gunung spiritual sekte Yan Huang, tetapi tidak dapat menemukan jejak Lucy Chu. "Wanita sialan, jangan biarkan aku menangkapmu." Harley penuh dengan sumpah serapah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lucy Chu akan menjebaknya di depan begitu banyak orang. Sekarang, begitu banyak orang telah mendengar lamaran pernikahan dari Master Yan Huang. Ini akan menjadi salahnya jika dia menyesal. Uhuk, uhuk, uhuk. Tepat ketika Harley sedang merasa marah, suara batuk ringan datang dari belakang, yang membuat Harley menoleh tanpa sadar, dan melihat leluhur sekte langit datang dengan santai. Melihat leluhur sekte langit, Harley tiba-tiba merasa canggung. Baru saja, dirinya sedang dipenuhi dengan amarah dan tidak bisa menahan dirinya untuk mengutuk Lucy Chu. Tidak tahu apakah leluhur sekte langit mendengarnya atau tidak. Jika dia mendengarnya mengatai Lucy Chu sialan, tidak tahu apakah leluhur sekte langit akan meledak di tempat. Senior, kapan kamu datang?" Harley berkata sambil tersenyum. Baru saja, kata-kata leluhur sekte langit membuat Harley menghela napas lega. Jika leluhur sekte langit mengatakan bahwa dia sudah datang lebih awal, dan mendengar banyak hal yang tidak seharusnya didengar, Harley akan langsung kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan Lucy." Leluhur sekte langit terdiam sejenak, senyumannya masih terlihat lembut. Namun kalimat ini membuat Harley benar-benar menghela napas lega. Dia tidak berniat mencari teori dari Charlie Chu. Bagaimanapun juga yang menjebaknya adalah Lucy Chu, bukan leluhur sekte langit di depannya. "Aku mendengar dari Master Wuya bahwa kamu ingin meminjam setengah pil Jiu Xuan Hun." Leluhur sekte langit menatap Harley dan bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, sinar spiritual Harley menyala. Kepalanya terasa pusing karena amarahnya kepada Lucy Chu sampai lupa tujuan sebenarnya datang ke sini. Segera, Harley menempelkan kedua telapak tangannya dan menggerakkannya ke depan. Tidak tahu apakah senior dapat membiarkan junior mengeksplorasinya selama beberapa hari. Aku pasti akan mengembalikannya dengan utuh setelah selesai. Tentu saja. Leluhur sekte langit dengan lembut membelai janggutnya, lalu menatap Harley dan tersenyum. "Tapi aku memiliki sebuah permintaan kecil." "Silahkan katakan, senior." "Jika kamu benar-benar dapat membuat pil Jiu Xuan Hun, bisakah kamu memberiku satu pil?" Mendengar kondisi kecil ini, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk di dalam hatinya. "Pil Jiu Xuan Hun sangat sulit untuk dilatih. Aku hanya melihat setengah pil Jiu Xuan Hunmu, dan kamu malah meminta satu pil padaku. Permintaan ini tidak kecil." Namun, Harley hanya mengatakan kalimat ini di dalam hatinya. Dia masih bisa menerima permintaan kecil dari leluhur sekte langit. Lagi pula, dia tidak membuat pil Jiu Xuan Hun tanpa melihat dia. "Baiklah, Deal." Setelah memikirkannya, Harley tersenyum kecil. "Aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu." Leluhur sekte langit dengan lembut menjentikkan lengan pakaiannya dan menyerahkan kotak giok kepada Harley yang dapat tercium aroma obat yang samar. "Terima kasih, senior." Harley mengambil kotak giok dan meletakkannya di dalam lengan pakaiannya. "Kalau begitu aku akan kembali terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Harley sedikit membungkuk, lalu berbalik dan berjalan pergi. Melihat kepergian Harley, leluhur sekte langit dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum lembut. "Anak muda, sama sekali tidak buruk jika kamu benar-benar bisa menjadi menantu keluarga bangsawan sekte langit." Di sini, Harley telah kembali ke ruang dunia kecil. Begitu masuk, Harley menutup pintu ruang dunia kecil. Setelah melakukan ini, Harley mengeluarkan kotak giok dengan tangannya dan melepaskan segel di atasnya. Segera,
setengah pil spiritual berwarna ungu melayang keluar, dengan lingkaran ungu menempel di seluruh tubuh pil, jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, dan terdapat 4 pola pil di atasnya. Pil Jiao Xuan Hun ini memiliki aura, ia benar-benar dapat menghembuskan energi spiritual dengan sendirinya, yang dipenuhi dengan untaian aura ungu. Mata keabadian, buka. Mengikuti teriakan lembut Harley Ye, dia meletakkan pil Jiao Xuan Hun di depan mata kirinya. Segera, dia menangkap jejak jiwa di dalam pil Jiao Xuan Hun. Dia melihat ada gambar yang terfragmentas. Orang yang membuat pil Jiao Xuan Hun ini ternyata adalah wanita berpakaian merah. Mungkin karena pil obat yang tidak lengkap, dia tidak bisa melihat wajah wanita berpakaian merah. Semuanya terlihat buram. Harley Ye memandang dalam diam. Dia menyimpulkan setiap jenis rumput spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Jiao Xuan Hun dari dalam jejak jiwa itu. Ganoderma lucidum, bunga bakau ungu, buah spiritual Caiyu. Harley Ye terus bergumam, apa yang dia katakan di mulutnya adalah semua nama rumput spiritual yang dibutuhkan untuk membuat pil Jiao Xuan Hun. Sambil berbicara, Harley Ye mengeluarkan kuasnya dan mencatat semua nama dari rumput spiritual itu. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa terkejut. Dia tahu bahwa pil Jiao Xuan Hun sulit untuk dimurnikan, tetapi dia masih merasa terkejut, karena membutuhkan lebih dari 600 jenis rumput spiritual. Di antara mereka, terdapat beberapa jenis rumput spiritual yang tidak dikenal olehnya. Butuh 3 jam penuh sebelum Harley Ye perlahan-lahan menutup matanya. Segera, Harley Ye mengeluarkan slip giok dan mencetak semua gambar rumput spiritual yang tidak bisa dia kenali. Sepertinya rumput spiritual itu memiliki banyak persamaan dalam bentuk, dan dia harus menemukannya dan mencobanya satu persatu. Memikirkannya saja membuat Harley Ye semakin sakit kepala. Pil Jiao Xuan Hun sangat sulit untuk disempurnakan, dan harus mencoba satu persatu rumput spiritual. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat, hanya langit yang tahu kapan pil Jiao Xuan Hun bisa dimurnikan. Benar saja, pil obat yang mendominasi tidak akan mudah dimurnikan. Saat fajar menyingsing, Harley Ye memanggil 9 tetua sekte Yan Huang dan menyerahkan slip giok yang berisi gambar rumput spiritual pada mereka. Aku membutuhkan beberapa rumput spiritual ini. Semakin banyak semakin baik, aku berharap kalian dapat menyelesaikannya dengan cepat. Segera, 9 tetua sekte Yan Huang pergi, dan masih terlihat penuh energi. Mereka mendengar bahwa orang yang dapat membantu Harley Ye akan mendapatkan hadiah yang kaya, karena terdapat terlalu banyak orang yang ingin membantu Harley Ye menemukan rumput spiritual. Harley Ye menghela napas dalam-dalam, masih terdapat cahaya di dalam matanya. Kalau begitu, selanjutnya adalah sekte Tian Huang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dari ruang dunia kecil, kemudian muncul di istana bawah tanah. Segera, beberapa eksekutif tingkat tinggi sekte Yan Huang dipanggil olehnya, leluhur sekte langit, Jalvin Zong, Liko Zong, Cintika Zong, leluhur keluarga Su, Samuel Gu, Master Wuya, bahkan Lu Sichu, yang dicari semalaman oleh Harley Ye, juga datang. Yang lain seperti leluhur sekte langit dan Jalvin Zong masih baik-baik saja, tetapi ketika Lu Sichu muncul, Harley Ye hampir tidak bisa menahan dirinya lagi. Aku akan menunggumu menikahiku. Melihat garis hitam yang berangsur-angsur muncul di dahi Harley Ye, Lu Sichu tersenyum dan berkata tanpa lupa menghadap Harley Ye sambil mengedipkan matanya. Sudahlah, tepat ketika Harley Ye hendak marah, dia diinterupsi oleh Cantika di sampingnya. Dia menatap Harley Ye dengan ekspresi aneh di wajahnya, tetapi segera disembunyikan olehnya. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, kenapa kamu memanggil kami semua? Saat berbicara tentang bisnis, Harley Ye memelototi Lu Sichu dan membentangkan peta besar.
Saat peta menyebar, ekspresi Harley Ye juga berubah, melihat sekeliling pada orang-orang tua, semuanya. Sebagai Master Suci Sekte Yan Huang, aku merasa sudah waktunya bagi kita untuk bertarung dengan Sekte Tian Huang. Bersambung. Bab 558. Menjelang peperangan yang menentukan. Aku merasa sudah waktunya bagi kita untuk bertarung dengan Sekte Tian Huang. Mengikuti kata-kata Harley Ye, terdapat keheningan singkat di istana bawah tanah, dan beberapa raut wajah orang tua juga menjadi serius. Perang, mari berperang dengan mereka. Setelah keheningan singkat, sebuah teriakan terdengar, memecah keheningan pemandangan. Yang berbicara adalah Little Elf. Orang ini muncul entah dari mana, seperti sebuah cahaya, tergantung di depan semua orang. Dia hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, yang terlihat sangat lucu, membuat mata orang-orang bersinar saat melihatnya. Benda apa ini? Samuel Gu, yang belum pernah melihat Little Elf, menatap Little Elf dengan lekat-lekat. Sialan, apa yang kamu maksud dengan benda? Aku adalah manusia, manusia. Little Elf mengutuk, dia tidak memiliki tubuh yang besar, tetapi suaranya tidak kecil, tetapi perlu disebutkan bahwa orang ini terlihat lucu saat marah. Pria kecil ini terlihat gemuk. Lucy Chu sangat penasaran dan mau tak mau mengulurkan jarinya dan menyodok perut gemuk Little Elf. Perasaan lembutnya terasa sangat luar biasa. Mari kita rebus dia, kata Master Wuya sambil menggosok tangan tuannya. Untuk apa direbus? Langsung panggang saja. Samuel Gu memegang kumisnya. Bodoh, dua orang bodoh. Little Elf mengutuk sambil melambaikan tangan kecilnya, dan cahaya lain keluar dari istana bawah tanah. Takut Master Wuya dan Samuel Gu akan merebus atau memanggang dirinya. Hei, beraninya kamu lari. Tangkap dia untuk digoreng. Apakah kalian berdua datang ke sini untuk membuat lelucon? Harley Ye menatap Master Wuya dan Samuel Gu dengan ekspresi masam. Silahkan katakan, kedua orang itu terbatuk-batuk, melihat Jalvin Zong dan leluhur Sekte Langit memandang mereka dengan jijik. Mereka berdua langsung terdiam. Kembali ke topik, semua orang melihat peta yang disebarkan Harley Ye. Apakah kita harus memulai perang? Jalvin Zong merenung sejenak, lalu menatap Harley Ye terlebih dahulu. Mungkin, kita bisa menyelesaikannya dengan cara damai. Cantika dan Liko Zong mengalihkan pandangan dari peta dan menatap Harley Ye satu demi satu. Ada harapan di dalam mata mereka bertiga, berbeda dengan leluhur Sekte Langit dan Samuel Gu. Mereka semua adalah orang-orang Sekte Yan Huang dan memiliki perasaan terhadap Sekte Yan Huang. Hal yang tidak ingin mereka lihat adalah saling berhadapan dengan pedang dan tentara. Jadi, kita akan melakukan negosiasi terlebih dahulu, kemudian berperang jika gagal. Di bawah tatapan penuh harapan dari ketiganya, Harley Ye berkata dengan santai, tentu saja aku juga berharap untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai, tetapi ketiga senior seharusnya sangat akrab dengan situasi Qilian Zong, yang hampir tidak mungkin membuatnya tunduk. Ketiganya terdiam. Bukan tidak masuk akal terhadap apa yang dikatakan Harley Ye, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Qilian Zong lebih baik dari mereka. Dari sudut pandang Master Suci, Sekte Yan Huang memiliki peluang bagus untuk menang. Tiba-tiba leluhur keluarga Su memandang Harley Ye. Sekte Tian Huang tidak lebih baik dari Sekte Xuan Huang. Di bawah manajemen Qilian Zong selama bertahun-tahun, kekuatannya tak terhitung. Perkiraan konservatif, kemenangan kita 60%. Harley Ye mengerang. Sejak keluarga bangsawan Sekte Langit bergabung dengan Sekte Yan Huang, Harley Ye telah memperkirakan kekuatan Sekte Yan Huang lebih dari sekali. Leluhur Sekte Langit, Lucy Chu, Jalvin Zong, Liko Zong, Cintika Zong, leluhur keluarga Su, Samuel Gu, Master Wuya, yang totalnya adalah 8 orang alam langit semu.
Selain 8 orang itu, dia juga memiliki 3 jenderal mayat alam langit semu, jadi terdapat 11 orang alam langit semu. Adapun untuk para master alam Kongming surga ke-9 lainnya, dia yakin jumlahnya pasti lebih banyak dari sekte Tianhuang. Yang paling penting adalah sekte Yanhuang masih memiliki faktor ketidakpastian, yaitu dirinya, ledakan kekuatan tempur puncak dan mata keabadian cukup untuk menghancurkan 1 orang alam langit semu. Menambahkan sebelum dan sesudah, kekuatan keseluruhan sekte Yanhuang, dibandingkan dengan sekte Tianhuang yang kuat, memang memiliki peluang 60% untuk menang. Aku setuju untuk bernegosiasi terlebih dahulu sebelum berperang. Leluhur sekte langit, yang selalu terdiam, membuka mulutnya dan berkata dengan perlahan, meskipun sekte Yanhuang lebih kuat dari sekte Tianhuang saat ini, tetapi jika benar-benar ingin memulai perang sekarang, bahkan jika sekte Yanhuang menang, itu akan merupakan kemenangan yang tragis, tidak peduli berapapun harga yang dikeluarkan. Yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai. Kalian harus tahu bahwa masih ada istana haus darah raksasa yang sedang mengincar kita. Jangan biarkan mereka mendapatkan keuntungan. Aku saja yang pergi. Cantika berbisik pelan, kuharap aku bisa berbicara dengan kakak seperguruan Qilian Zong. Lagi pula ini adalah perang, yang akan merugikan kedua belah pihak. Jadi, kita masih harus mempersiapkan perang terlebih dahulu. Harley Ye tidak keberatan dengan Cantika pergi ke sekte Tianhuang, tetapi menunjuk ke peta besar dan berkata dengan perlahan, seperti yang dapat dilihat oleh para senior, begitu kita memulai perang dengan sekte Tianhuang, itu mungkin adalah perang jarak dekat yang menyapu seluruh siling. Kekuatan sekte Tianhuang rumit dan kompleks, dan itu dapat memengaruhi seluruh keadaan. Kita mungkin tidak hanya menghadapi sekte Tianhuang, tetapi kekuatan tersembunyi manapun yang dapat berpartisipasi dalam perang. Jadi ini adalah pertempuran yang sulit. Karena ini adalah perang, maka akan ada korban. Jika ingin menyatukan sekte Yanhuang, maka harus membayar harganya dengan darah. Leluhur sekte langit menghela napas. Sepertinya siling akan menjadi ramai. Samuel Gu menghela napas sambil menyilangkan kedua tangannya. Berperang ya berperang saja, siapa yang takut, kata Master Wuya dengan semangat tinggi, bersemangat untuk berperang, dan langsung menyingsingkan lengan pakaiannya. Aku belum pernah bertemu dengan adegan yang begitu ramai. Mari kita diskusikan strategi detailnya terlebih dahulu. Mengikuti kata-kata Harley Ye, semua orang maju selangkah. Selama 9 jam berikutnya, semua orang mengungkapkan pikiran mereka satu demi satu, dengan mempertimbangkan semua kemungkinan situasi yang tidak terduga. Sampai malam tiba, semua orang baru keluar dari istana bawah tanah. Selanjutnya, perintah dikeluarkan satu demi satu, dan seluruh sekte Yanhuang dalam keadaan bersiap untuk berperang. Sebelum perang dimulai, suasananya masih sangat khusyuk. Di tengah malam, Cantika berjalan keluar dari sekte Yanhuang dan pergi ke sekte Tianhuang, berharap bisa membujuk Qilian Zong dan menyatukan sekte Yanhuang dengan cara yang damai. Jika tidak, perang berikutnya akan menjadi bencana bagi sekte Yanhuang. Di puncak gunung, Harley Ye berdiri di sana seperti sebuah monumen, menghadap ke bawah. Pada saat ini, dia seperti raja, ekspresinya tegas, dan terdapat sedikit keagungan di antara alisnya. Pertempuran terakhir penyatuan sekte Yanhuang akan segera dimulai, bahkan dia yang merupakan Master Yanhuang tidak tahu seberapa jauh pertempuran ini bisa berlangsung. Akan sangat baik jika menang. Namun, jika kalah, rencananya yang telah direncanakan begitu lama akan sia-sia, dan jalan di depan akan menjadi sangat sulit baginya. Di belakangnya, langkah kaki terdengar, Jelfin Zong muncul dengan banyak emosi di matanya yang tua. Senior, tingkatan kultivasimu, melihat Jelfin Zong, Harley Ye sedikit mengernyit. Jelfin Zong saat ini dengan Jelfin Zong yang dia temui pada pertama kali,
kesenjangan kekuatannya sangat besar, mungkin karena mengeluarkan banyak serangan, sehingga membuat basis kultivasinya turun 1 poin lagi. Aku merasa senang karena dapat melihat Sekte Yan Huang bersatu dalam keadaan hidup. Jelvin Zong tersenyum lembut, mata tuanya penuh dengan perubahan dan kelelahan. Jika Sekte Yan Huang tidak bersatu, aku tidak berani mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak memiliki wajah untuk menemui guru dan kakak seperguruan. Sekte Yan Huang pasti akan bersatu. Harley menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya penuh dengan ketegasan, dan tidak lupa melirik kehampaan di bagian selatan. Aku sudah bisa kembali jika Sekte Yan Huang sudah bersatu. Guru pasti terkejut saat melihatku kembali. Melihat Harley seperti ini, Jelvin Zong yang berada di sampingnya membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Jelvin Zong menghela napas di dalam hati, karena aku sudah menyembunyikannya darinya begitu lama. Mari aku terus sembunyikan saja sampai Sekte Yan Huang bersatu. Bersambung.